Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tahun 1946, di wilayah yang sekarang disebut sebagai tepi barat. Pada waktu itu, sekelompok remaja dari suku Badui tengah merawat kawanan domba dan kambing mereka di dekat pemukiman kuno di Qumran. Untuk mengatasi kebosanan, mereka memutuskan untuk melemparkan batu-batu yang tersebar di medan gurun terjal. Saat salah satu batu itu tiba-tiba terjatuh ke dalam gua gelap, para remaja itu dikejutkan oleh dentuman aneh yang bergema dari dalam gua tersebut. Setelah sejenak mengumpulkan keberanian, mereka berusaha untuk memeriksa dalam gua dan menemukan artefak besar dari tanah liat yang sangat kuno, di mana salah satunya telah rusak. Meskipun mereka tak menyadari, para remaja tersebut telah mengungkapkan temuan bersejarah yang mengagumkan. Di dalam guci-guci itu, tersimpan serangkaian gulungan kuno. Pada tahun-tahun sesudah penemuan tersebut, para ahli arkeologi, sejarawan, dan pencari harta karun semuanya berusaha mencari fragmen gulungan lainnya di lokasi tempat para remaja tersebut menemukannya. Ketika semua isi yang terdapat di dalam guci-guci itu dikumpulkan, semuanya menghasilkan sekitar 800 hingga 900 naskah, yang kemudian secara bersama-sama dikenal dengan sebutan naskah kuno Laut Mati. Mereka yang melakukan penelitian terhadap isi naskah ini, menganggapnya berasal dari agama yang misterius dan tidak termasuk dalam kitab-kitab perjanjian lama maupun baru. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa, naskah ini disebut sebagai kitab Henoh. Bagi kita umat muslim, kitab ini dikenal dengan sebutan kitab suci Nabi Idris. Namun, perlu dicatat bahwa kisah yang disajikan dalam kitab Nabi Idris ini sangat berbeda dari kisah tentang banjir besar dan bahtera Nabi Nuh yang kita kenal. Dalam bagian pertama kitab Nabi Idris, diceritakan mengenai para pengawal, yang sebenarnya adalah malaikat Allah yang diutus untuk menjalankan misi pengawasan manusia di bumi. Karena tugas ini, mereka sering disebut sebagai malaikat yang turun atau bintang yang jatuh. Untuk lebih baik berinteraksi dan menyatu dengan manusia, para malaikat ini diberikan kemampuan untuk menjelma menjadi manusia dengan sempurna, dengan izin dari Allah, lengkap dengan unsur syahwat dan nafsu di dalam diri mereka. Dengan adanya hasrat dan keinginan dalam diri mereka, para pengawas ini menjadi tertarik pada kecantikan dan pesona fisik wanita. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk terlibat dalam hubungan fisik dengan perempuan-perempuan di bumi. Inilah yang menjadi dasar bagi percakapan antara para malaikat dan Allah mengenai mengapa Allah menganggap manusia yang patuh lebih mulia daripada malaikat. Malaikat yang taat tetap setia karena mereka bebas dari syahwat dan nafsu, oleh karena itu, ketaatan selalu menjadi hal yang wajar bagi mereka. Sebaliknya, manusia, yang memiliki syahwat dan nafsu, harus berusaha keras setiap saat untuk menjaga ketaatan mereka. Melawan nafsu ini adalah tugas yang sangat berat, seperti yang disampaikan Rasulullah. Dengan kata-kata yang sangat indah setelah Perang Badar. Setelah peperangan yang luar biasa, yaitu Perang Badar, di mana 313 umat Islam melawan ribuan orang kafir dari Quraisy dan berhasil memenangkan pertempuran epik tersebut, Nabi pun berbicara di hadapan para sahabat. Kami telah kembali dari pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan pertempuran besar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertempuran hati atau pertempuran melawan hawa nafsu. Kembali ke isi kitab Nabi Idris, kitab tersebut juga menceritakan perjalanan Nabi Idris dari bumi ke langit, di mana dia berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Tentang pengalaman Nabi Idris yang terbang bersama malaikat dan menyaksikan sungai-sungai, pegunungan, dan ujung-ujung bumi dari langit. Setelah menerima wahyu langit, Nabi Idris memanggil kaumnya untuk menghentikan tindakan merusak bumi, menghentikan perbuatan buruk, dan kembali kepada iman serta menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ajaran ini telah disampaikan bahkan oleh Nabi dalam beberapa generasi setelah Nabi Adam, yaitu bahwa manusia dianggap menyimpang dari tujuan sejatinya ketika mereka menjauh dari Allah. Isi dari kitab Nabi Idris ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran yang menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran, Surah Az-Zariyat, ayat 56. Karena kita mencintai Allah, maka kita beribadah kepadanya. Ini adalah prinsip yang bahkan lebih kuno daripada Injil, terdapat dalam kitab Kejadian, yang merupakan bagian dari kitab suci agama Yahudi, yang merupakan warisan ajaran Nabi Ibrahim.
Mereka juga diwajibkan untuk menyembah Tuhan yang sama, yang mereka sebut sebagai Yahweh dalam keyakinan mereka. Dapat disimpulkan bahwa dari masa Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ajaran menekankan pada konsep tauhid dan pengakuan kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Seruan untuk beribadah dan mengabdikan diri hanya kepadanya sangat penting. Namun pada kenyataannya, menjalankan prinsip-prinsip ini tidaklah sesederhana dan semudah itu. Faktanya, hanya sedikit yang patuh, sementara banyak yang memilih untuk memberontak dan menarik kemurkaan Allah. Hal ini menjadi pemicu peristiwa-peristiwa besar, seperti banjir besar yang menghancurkan hampir seluruh dunia pada zaman Nabi Nuh, kehancuran kaum Ad akibat angin kencang yang dahsyat, peristiwa penimbunan dengan lava pada kaum Sodom pada zaman Nabi Lut, dan juga peristiwa hawa panas yang memusnahkan seluruh penduduk Madian pada zaman Nabi Syuaib. Kemudian, Firaun beserta pasukannya yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa, dan juga kaum Saba yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka, hingga menghadapi bencana banjir ketika bendungan Marib pecah pada zaman Nabi Sulaiman. Banyak contoh lain yang terus terjadi di sekitar kita saat ini. Mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk membangkang? Salah satu kemungkinan jawaban dapat ditemukan dalam ayat-ayat dalam kitab suci Nabi Idris. Dalam kitab suci tersebut, surat ke-8 ayat 1-3 menyatakan, dan Azazil mengajar manusia untuk menciptakan pedang, pisau, perisai, dan pelindung dada. Dia memberikan pengetahuan kepada mereka tentang logam-logam yang ada di dalam bumi dan cara mengolahnya. Bahkan, dia mengajarkan manusia bagaimana membuat perhiasan, gelang-gelang, penggunaan bahan-bahan pewarna, dan cara mempercantik mata mereka. Dia juga memberitahu mereka mengenai berbagai jenis batu mulia, permata, serta berbagai warna dan ragam pernak-pernik dunia. Kemudian, terjadi kekafiran, perbuatan memberontak, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, yang menyebabkan mereka tersesat dan menjauh dari jalan yang benar. Pertanyaannya adalah, siapakah Azazil ini dan mengapa dia melakukan hal-hal tersebut? Ternyata, dalam kitab Nabi Idris yang berbicara tentang bintang yang jatuh, mengacu pada para malaikat yang turun ke bumi. Azazil merupakan salah satu dari beberapa malaikat yang turun ke bumi, namun dia tergelincir dan melakukan kesalahan setelah diberikan kemampuan untuk mengalami keinginan, nafsu, serta syahwat saat hidup bersama manusia. Azazil, yang memiliki pengetahuan tentang dunia langit, berbagi pengetahuannya dengan manusia, yang kemudian membantu dalam kemajuan peradaban manusia melalui pengetahuan dan teknologi yang diajarkannya. Mengapa ini memiliki kemiripan dengan manuskrip peradaban Sumeria kuno yang menggambarkan cerita seorang manusia dari langit turun ke bumi, yang dikenal sebagai Anunnaki? Yang menarik, Anunnaki dalam kisah Sumeria ini juga menunjukkan minat pada manusia dan terlibat dalam hubungan dengan mereka, bahkan menghasilkan keturunan yang merupakan percampuran manusia dan dewa yang disebut Nephilim. Mereka juga mewariskan pengetahuan teknologi, mengajarkan revolusi pertanian, dan mengubah pola hidup manusia dari gaya hidup berburu dan meramu menjadi bertani dan menetap. Menurut catatan sejarah, di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kurdistan modern, mereka mulai menanam biji-biji yang mirip dengan gandum. Domba-domba telah berhasil dijinakkan dan dikembangbiakkan. Beberapa abad setelah itu, mereka mulai mengolah logam, menciptakan tembikar, dan mengembangkan seni menenun kain. Selain itu, budaya kuno Kurdistan ini menjadi pelopor dalam pengembangan sistem tulisan, yang kemudian berkontribusi pada kebangkitan seni arsitektur yang mengagumkan, mewariskan warisan dari peradaban kuno Sumeria. Ini meliputi pembangunan piramida Giza dan perkembangan peradaban besar lainnya. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana manusia bisa mencapai pencapaian yang begitu besar ini? Menurut catatan kuno Sumeria, dalam manuskrip mereka, Anunnaki adalah yang membawa pengetahuan ini kepada manusia dan mewariskannya. Anunnaki adalah makhluk yang datang dari langit. Beberapa teori berpendapat bahwa Anunnaki bisa saja dianggap sebagai alien. Namun, bagaimana jika sebenarnya mereka adalah makhluk supernatural atau ilahi yang memiliki pengetahuan dan kekuatan yang luar biasa, dan mereka membagikan pengetahuan ini kepada manusia? Dalam kitab suci Nabi Idris bagian ke-8, pada ayat 1-3, manusia mengalami kesesatan setelah mereka memperoleh banyak pengetahuan dari Azazil. Ini memunculkan pertanyaan mengapa Azazil melakukan hal ini.
Apakah setelah Azazil dianggap sesat oleh Allah, dia dengan sengaja menyebabkan kesesatan manusia juga? Sebagaimana iblis yang telah dinyatakan sesat oleh Allah, maka dia berjanji akan menyesatkan Adam beserta anak turunnya. Mungkin salah satu ayat dalam Al-Quran ini akan menguatkan gagasan kita. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia ini lebih dari akhirat. Dan perlu diingat bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, sesuai dengan Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 107. Jadi, mungkin Azazil mengetahui bahwa hati manusia yang cenderung mencintai dunia dapat membuat mereka lupa kepada Tuhannya. Lalu, Azazil memperindah dunia dengan pengetahuan yang diajarkan kepada manusia, sehingga membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Akibatnya, rasa cinta kepada dunia semakin menguat di hati manusia. Secara perlahan, karena mereka sibuk dan terlalu mencintai dunia, manusia mulai melupakan Tuhannya. Kecintaan terhadap dunia dan ketakutan terhadap kematian adalah penyakit hati manusia yang menjadi penyebab mereka melupakan Tuhannya. Dan mereka pun tersesat dari jalan yang benar. Tetapi yang tetap menjadi pertanyaan adalah apakah Anunnaki adalah sama dengan Azazil? Sebagian literatur menyebutkan bahwa Azazil akan tetap hidup sampai hari kiamat dan memiliki ribuan bala tentara yang tunduk pada perintahnya untuk menyesatkan manusia. Konon, saat ini Azazil bertahta di tempat perlindungannya dan masih memimpin bala tentaranya dalam usahanya untuk menyesatkan manusia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah gagasan ini benar menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe channel ini agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.